Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 706 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian, Rabu 14 April 2021. Dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 3 mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Godang matongon nabinahen nijahu batu hita, jadi marhilas niroha mahita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua hal yang menjadi perhatian dan jadi tolok ukur bagi kita dalam melakukan segala sesuatu pekerjaan kita. Dipandang dari segi kualitas dan kuantitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas berkaitan dengan tingkat baik atau buruknya sesuatu. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah atau banyaknya sesuatu. Pepatah lama mengatakan, satu orang teman lebih berharga daripada 1000 musuh, atau satu orang musuh terlalu banyak, 1000 orang teman terlalu sedikit. Saudara-saudara, lebih penting mana? Kualitas atau kuantitas? Setiap kali pertanyaan sejenis ini ditanyakan, banyak orang berkata bahwa yang terpenting adalah kualitas. Mereka secara umum berkata, kalau jumlahnya sedikit, ya nggak masalah, yang penting mutunya, kualitasnya baik, bagus. Pernyataan semacam ini memang tidak salah. Artinya, jawaban itu adalah benar. Menentukan pilihan di antara kualitas dan kuantitas terkadang sulit, karena keduanya saling berkaitan. Menentukan pilihan antara kualitas dan kuantitas memang sulit, karena kita memerlukan kualitas, tetapi juga
memerlukan kuantitas, memerlukan mutu, tetapi kita juga memerlukan jumlah yang banyak, tetapi jumlah yang banyak itu haruslah yang bermutu. Sebagai contoh, ketika Anda menjadi penulis, tentulah Anda menginginkan karya yang bermutu. Tetapi juga Anda mengharapkan bahwa hasil karya Anda itu intens, dalam jumlah yang banyak dan bermutu. Dan untuk menghasilkan karya yang bermutu, tentulah kita membutuhkan banyak referensi, banyak buku sebagai sumber. Tak cukup hanya satu buku. Kualitas dan kuantitas sering harus bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling bergantungan dan membutuhkan satu sama lain. Maka kita harus membuktikan keduanya, baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas dan kuantitas itu sebenarnya saling menopang satu sama lain. Keduanya adalah saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudara, Tuhan telah melakukan banyak perkara secara kuantitas maupun secara kualitas, bahkan tak terhitung, seperti bintang di langit jumlahnya, seperti pasir di tepi laut, seperti jumlah rambut di atas kepala. Tak terhitung kebaikan Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Tak terhitung jumlah kebaikan Tuhan yang diberikannya kepada kita, bahkan selalu baru setiap pagi. Saudara-saudara, yang terbaik bagi kita adalah menikmati kebaikan Tuhan. Tentu semua itu berkualitas dan dengan kuantitas yang banyak. Bersyukurlah. Di tengah terpaan coronavirus 19, Tuhan dapat memakai kesempatan ini untuk membaharui kehidupan kita, membaharui kehidupan orang percaya, yakni untuk hidup dalam roh dan kebenaran, tidak menurut daging. Orang Kristen yang memberi dirinya dituntun oleh Roh Kudus akan dituntunnya memahami kualitas dan kuantitas kebaikan Tuhan, menyadarkannya sehingga ia mengutamakan Tuhan dalam seluruh gerak kehidupannya untuk melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memelihara, melindungi, dan memberi pertumbuhan kehidupan setiap orang percaya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Yesus Kristus mati untuk keampunan dosa kita. Mari bersukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini pengampunan dosa. Pemberian-Mu melebihi dunia dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami, menebus kami dari dosa di dalam Yesus Kristus. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami.
agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 706 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.